Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ibu-ibu jamaah majlis taklim yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang menjelang sore ini dengan izin Allah kita telah dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan datang ke rumah Allah melaksanakan ibadah kepada Allah melalui talabul ilmi atau majlis ilmu. Yang keutamaan majlis ilmu adalah membuat hati kita tentram dan nyaman. Anzala alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah, rahman Allah dicucurkan dan diturunkan kepada kita. Wa haffathumul malaikah, malaikat banyak sekitar kita mendoakan kita kepada Allah. Wa zakarallahu fi man indah, nama kita disebut oleh Allah di hadapan makhluk penghuni langit yang lainnya. Mudah-mudahan kegiatan kita ini, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, adalah kegiatan yang betul-betul mengandung, mempunyai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dibalasi dengan balasan yang berlipat ganda, pahala yang berlipat ganda oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita pada siang kini ko adalah tentang sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Kalau ada awak bahas ko lebu ya hadis ko. Yang pertemuan petang kaji awak tentang keutamaan bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah. Kini awak akan membahas tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tahasadu. Nabi menyampaikan la tahasadu. Jangan kamu saling hasad. Hasad tu ada bu. Hasad tu ada. Dengki bahasa awak bu ya. Jangan kamu saling dengki. Kenapa Nabi melarang kita saling dengki? Sebab setiap larangan yang dilarang oleh Nabi pasti ada akibat yang negatif. Setiap perintah yang diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulullah pasti mempunyai hubungan yang positif. Itu bedanya. Wak contohkan kini, bakut disuruh wak solat bu. Ternyata hikmahnya ribuan dalam solat. Mulai dari gerakan jasmani awak, alun lai ketenangan batin wak dapat. Itu secara garis besar saja. Hikmahnya awak dilarang melakukan berjudi, narkoba, mabuk-mabukan. Ternyata ibu-ibu, ada berita di TV petanggo, ribuan keluarga bercerai gara-gara judi online. Ada ibu cek berita di TV itu, di TV One kan keluar. Dan bahkan yang sangat viral bana, seorang istri membakar suaminya. Itu gara-gara itu ada yang negatif yang dilakukannya. Jadi kalau perbuatan yang dilarang oleh Allah dikerajokan di manusia, itu pasti hati tidak nyaman. Maka ketika Nabi ditanya ibu-ibu, apa yang maksud dengan albir, kebaikan itu? Jawaban Nabi ibu-ibu, husnul khuluq, akhlak mulia. Sudah itu, wal ismu, dosa apa wahai Rasulullah?
Jadi kalau kebaikan tu akhlak mulia. Kalau yang disebut dengan dosa apa? Jawaban Nabi, mahaka fi sadrika, sesuatu yang membuat hati engkau ndak lama. Orang kalau ngerajun dosa, bu, pasti hati nak nyaman. Lihatlah orang kalau ada orang mantap orang pemotor di jalan, ndak kan nyaman ke kamanyo paido. Pasti ada yang menghantuinya tari. Tandonya melakukan perbuatan yang salah. Orang kalau melakukan kok maliang, kok mangalah, pasti hati nak nyaman, bu. Walaupun banyak yang dikorupsi, no ndak tahu orang doh, hati ndak nyaman doh. Makanya ada orang yang lah 6 tahun, lah 10 tahun malahan ndak tahu orang kalau inyo yang melakukan keburukan tu doh, yang membunuh si anu doh, tapi tiba-tiba nyo menyerahkan diri. Ada ndak macam itu, bu? Tiba-tiba nak menyerahkan diri ke kantor polisi. Dek tu, dek perasaannya kok dikajar rasa takut tadi. Yang membuat perasaannya dikajar rasa takut karena melakukan perbuatan negatif. Perbuatan negatif mengarajukan yang dilarang dan ditagah oleh Allah dan Rasulullah. Jadi semua yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, hikmahnya pasti besar. Semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah pasti mempunyai hikmah kebaikan untuk awak. Jadi ketika orang mengarajukan yang elok, nyo dapat pahala. Awak mengarajukan solat, awak dapat pahala, hati nyaman, nah pikiran tenang. Tapi ketika awak meninggalkan yang dilarang oleh Allah, awak bisa untuk melakukan yang buruk, wah. Mengerajun yang buruk bisa kok korupsi ke lah, awak pejabat ada kesempatan korupsi tapi awak kecean, no. Indak kau dilarang oleh Allah. Lai dapat pahala awak tu. Dapat pahala. Jadi ketika awak meninggalkan yang dilarang oleh Allah karena Allah, aku karena Allah awak dak sagan orang di sagan tahu oleh polisi kau ndak itu dah. Tapi karena Allah, karena karajo salah, ditinggalkannya karena Allah, nyo dapat pahala. Tapi ini jadi orang kalau ada orang ndak di dah. Kalau ndak ada orang jadi tu ndak karena Allah nama itu. Makanya anen wa ucapkan dalam doa iftitah dan wa baca tu, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibu ada baca doa iftitah itu? Kan ada yang baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ada yang kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallah bukrata wa asila. Inni wajjahtu sampai inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, nusuk penyembelihanku. Awak kan sudah menyembelih hewan kurban petang tu. Jadi orang yang dicali Allah tu ndak darahnya doh, ndak dagingnya doh, yang dicali sampai di ketakuan orang yang satu peserta kurban. Awak peserta kurban tapi ngamuk-ngamuk lon ndak dapat kepala sudah tu. Berarti hati alon tu lebu. Kan ada nama dia tu ke tu. Ada peserta kurban. Masa yo ndak bisa dan dapat cek kaki, hanya batuju kaki apa ampiknya. Nak barabuit tu. Sebenarnya karena Allah bakok nama mengelam piti 3 juta. Allah yang meminta dia awak mempunyai kekayaan yang lebih pada itu. Tapi kalau ndak sanggup awak ndak perlu ditekankan oleh agama dah. Sebab yang ditekankan dalam agama orang yang sanggup. Jadi solat awak, ibadah awak, hidup awak malahan lai bangok, lai angok, hidung hitam puangok ya. Itu adalah karena Allah. Mati pun awak karena Allah. Maka orang acok membaca doa, Allah makhtim lana a'malana wa ajalana wa umurana ya Allah bi husnil khatimah. Ketika mati itu menjelang waktu meninggalkan dunia dalam keadaan baik. Makanya orang mati atau orang yang lah meninggal tu dimintakan maaf di ahli waris. Tapi apakah lah saling memaafkan? Tak bisa. Ada orang yang meninggal kini sudah tu ambo sebagai ahli waris. Dah bapak ibu ku ada kesalahan dari almarhumah. Barangkali awak yang memaafkan tapi dilo terhadap awak alun tantu lai. Makanya bari urusan dengan makhluk bapak ibu. Jadi termasuk Nabi menekankan jangan bersifat nan buruk dalam diri awak, termasuk hasad. Sebab hasad ku lah penyakit dari saisuk kalau le ko. Sejak dari Nabi Adam dulu malahan di sarugo siap pelopornya hasad ko, iri dengki ko, iblis. Lalai anak Nabi Adam saya yang mempunyai sifat hasad, Qabil. Kan ada ayatnya dalam Al-Quran.
Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika malaikat diperintahkan sujud, malaikat sujud. Ketika iblis diperintahkan sujud ke Nabi Adam, aba wastakbara. Halun lai nyo ketik pada dan ya Allah. Ana khairum minhu, ambo lebih elok padanya. Masa yo ambo lo ka sujud kenyo? Padahal sujud yang dimaksud bukan sujud menyembah, tapi sujud menghormati. Alai kemungkin ambo yang paling hebat ko titel ambo kahormat lo kenyo. Tu seolah-olah dah bu. Kan biasanya ado yo nemu itu. Makanya Nabi bakot diceritakan kisah Qarun, kisah Fir'aun. Itu kan gambaran orang-orang yang sombong yang akhir kehidupannya ndak elok. Supaya jangan ditiru orang pula. Hikmah kisah dalam Al-Quran tu kamu ada itu tu. Watslu alaihim naba abanai adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Cerita Qabil dan Habil dalam surah Al-Maidah ayat 27 bu 28. Nah, bacakan wahai Muhammad kisah dua putra Adam dengan sebenarnya. Ketika kedua-duanya diperintahkan untuk berkurban. Fatuqabbala min ahadihima, yang diterima cik kurbannya. Walam yutaqabbal minal akhar, yang lain tak diterima dah. Jadi kalau dua yang cik diterima, yang cik indak. Yang tak diterima ko dia ndak lama mati dah. Masa yo kurban ambo dak diterima, padahal kurban dak ada kurban rancak dah. Jadi kalau ada jariah do boleh. Kalau rancak berkurban tu kadang lo pahala. Elok ibadah wak tentu kadang lo pahala dari Allah. Tapi kalau ibadah asal-asalan saja, kadang-kadang bisa jadi tak dapat pahala dah. Bisa jadi tak upahnya dari yang diberikan oleh Allah dah. Maka ketika Qabil kurbannya tak diterima, tiba sifat buruk dalam diri. Tu la aqtulannak, dibunuh. Keburukan tak mesti perlu dibalas dengan keburukan dobu. Keburukan mesti wak membalas dengan kebaikan. Kau disebut dengan berbuat baik atau ihsan namanya. Kecik Habil sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Allah hanya menerima amalan orang yang bertakwa. Qala la aqtulannak. Lalu Habil mengatakan Allah hanya menerima amalan orang yang muttaqin, yang bertakwa. Maknanya itu ketika Qabil hendak berniat buruk, Habil hendak dilawannya keburukan tu dengan keburukan tu. Tapi nyo yakin amalan yang dikerajukannya ku elok. Jadi bahasa awaknya ibu-ibu, kalau kerajua tu lah elok, kalau kerajua itu lah rancak, kalau kerajua itu lain hendak mendatangkan murka dari Allah, tiba-tiba ada orang yang berniat buruk kawak, ndak pula mesti wak menghindar dari kebaikan yang lawak lakukan tu dah. Awak lah rajin ke majlis taklim, tiba-tiba tetangga babisiak, rajin ke majlis taklim lah iya. Tapi model tu ya. Setidaknya ibu datang kemari tu lah kadang pahalanya tu. Tapi menangah bisik-bisik orang, akhirnya tak jadi besok pailai dah. Dia tu dek kena cemeh dia orang. Sama orang baru taubat bu. Orang baru taubat selama kau tak pernah tibunya ke masjid dah. Tiba-tibanya pergi solat ke masjid. Kecik pengurus masjid yo jemaah tumben datang ke masjidnya kan. Kan cemehnya di kawannya di orang lain. Kalau ndak kuatnya melakukan kebaikan tu hatinya bu, ndak ikhlasnya karena Allah, biswa ndak tibonya ke masjid lah dah. Bako ndak tibo ke masjid. Karena malihnya orang masjid je dan cemeh je nya. Ndak tibo, tapi kalau leh kuat imannya dilawannya tu dulu. Akhirnya menjadi kebiasaan ke masjid, ndak pedulinya kecil orang lah dah. Jadi awak model itulah bu, selagi nilai elok ni awak kerajukan, insya-Allah aman. Masalah balasan tu Allah yang magia. Makanya Nabi Muhammad sebagai contoh bagi awak, Nabi kat lewadu orang yang jahit, Nabi mendoakan dengan kebaikan. Ndak didoakan kau dibunuh langnya ada itu dah. Dicaci, dimaki, justru didoakan dek Nabi dengan kebaikan di jalan Allah dapat hidayah ndak. Jadi sifat nan harus wak buang jauh-jauh dan ikut penyakit yang turun-temurun, bukan hanya menimpa orang miskin, tapi orang kaya pun ditimpanya. Bukan hanya menimpa orang-orang yang awam saja, tapi orang berilmu pun bisa ditimpanya. Yang
Orang berilmu satu dengan orang berilmu lain saling iri. Bisa jadi. Dah. Antara satu ustaz dengan ustaz yang lain bisa jadi. Antara satu guru dengan guru yang lain bisa jadi. Antara satu pemimpin dengan pemimpin yang lain saling iri bisa jadi. Sebabnya ndak akan memilih tampik tu doh. Kalau lah ada hasutan setan di dalam hati orang, makanya ndak dipandang lah doh. Lai ka jadi presiden no, kalau sifat buruk ada dalam dirinya akan diungkapkannya tu. Jadi ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama yang harus wak hindari. Sebab kalau hasad ada dalam diri awak kecil Nabi, iyyakum wal hasad, jauhilah hasad. Fa innal hasad ya'kulul hasanati kama ta'kulun nar al hatab. Karena hasad bisa memakan kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Jadi makin hari bisa makin habis amalan awak. Buruk saja prasangka kurang. Dah lama hati mencari orang dapat nikmat. Kan ada orang macam itu, Bu. Ada orang ko, Bu, mencari awak senang, inyo susah. Ya, ada orang macam itu, ke, Bu. Dak sadu orang mencari awak senang, orang lain senang lo dah, Bu. Mencari awak senang ada susah. Mencari awak tambah kayu bisanya jadi gilo. Ada macam itu. Makanya banyak orang penyakit stroke dia memikir urusan orang lain. Dak urusan inyo dia dipikir yo. Contohnya di tetangga balik auto baru kan inyo ne pikir dari mana dapat piti dia ya. Bah caranya menggalih dia. Bisnisnya dia. Jadi pertanyaan inyo. Ale mencari tetangga susah. Inyo mau itu pula. Inyo tambah gembira. Itulah dulu lah den ajai, lah den kecei, lah den nasihati. Ikut yo den menggalih dan lain sebagainya. Anda mu rasailah. Tu mencari orang susah, inyo susah lo sawana tu, Bu. Makanya buang nan buruk-buruk, masukkan nan elok-elok. Ko dalam tasawuf namanya tahalli namanya. Jadi nan buruk takhalli dikosongkan, buang jauh-jauh. Hadirkan tahalli nan elok-elok. Kalau lah dapat nan elok dalam diri ko, awalnya pilih sudah tulah dermawan. Kalau lah dermawan karena Allah di dalam hati wa tertanam tajalli bekole. Rasa nikmat, rasa indahnya, rasa berbuat baik karena Allah. Itu tajalli namanya. Itu yang pertama. Yang kedua, wala tanajasu, jangan lakukan perbuatan najas, tipu daya, menggalih umpamanya, Bu. Tipu daya dalam menggalih, wakecian, jual beli najas ko. Seperti ambo menjual membeli rumah ibu umpamanya. Sementara dah ketika piti ambo kurang, tak bisa dikurangi dah Ustaz, memang 200 juta Ustaz. Nyo kecil ibu 250 juta. Dah. Sudah tu beko ada orang lain yang akan membeli. Tiba-tiba mbak kecil, jangan beli rumah ibu tu lah, rumah ibu tu angker mah. Banyak tu mah. Tu ada propaganda agar melakukan tipuan terhadap orang lain. Aku dilarang dalam agama, Bu. Bakok mode-mode ko dilarang dalam agama, Bu. Karena supaya ndak ada hati awak yang konslet dengan orang lain. Jangankan dengan orang lain, suami istri saja hati kalau konslet dalam rumah, Bu, idui ndak nyaman dah. Ndak tenang hati perasaan suami dah kalau bini membelakang saya kawak tarui. Iya dah, Bu. Ndak tenang hati seorang istri dah kalau suami diam saya tiba rumah diam sudah tu pai sudah tu lihat. Kan dia ndak nyaman Ibu dah. Ndak akan pernah nyaman dah, Bu. Makanya yang membuat awak nyaman tu apa dah? Pertama mengingat Allah. Yang kedua selalu dalam kebaikan. Kalau lah nan elok-elok akan rajo insya-Allah. Yakin wa Allah saja yang membalik. Sudah itu ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, wala tabaghadu. Jangan saling marah-marahan. Jangan saling emosional. Jangan saling meluapkan kemarahan ke orang lain. Sebab kalau lah suka berang-berang, suka marah-marah, suka memandang orang remeh dan lain sebagainya, suka bermusuhan, rahmat Allah tidak turun dah, Bu. Rumah tangga kalau bercakap si laki bini, Bu, itu tidak turun malaikat rahmat ke rumah tu dah, Bu. Rumah tangga kalau tidak do dibacakan Al-Quran di dalamnya, sudah itu tidak dibacakan, tidak do solat di dalamnya, kecil Nabi sama jo kuburan. Maka jangan jadikan fala taj'alu bait buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah tanggamu sebagai kuburan. Walaupun kayu warnanya 3 lantai na rumahnya umpama kan. Kamarnya ada 100 kamar. Ada ranca, ada kolam renangnya dalam. Tapi kalau ndak ada kebaikan di dalam tu, Bu, serupa je kuburan. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Kalau lah bermusuh-musuhan hidup nak nyaman. Ya bu. Apalagi kalau lah mati orang yang wak musuhi tadi. Tu kan payah lo kan. Minta maaf sudah tu ledo. Maka wala tabagadu wala tadabaru, jangan saling membenci, membelakangi. Maksudnya jangan suka menganggap remeh orang lain. Jangan suka menganggap hina orang lain. Jangan menganggap diri wakku yang paling elok, paling hebat. Jadi kalaulah saling membenci satu dengan lain, pasti lahir sifat sombong. Orang kalau lah benci orang lain, harus segitunya. Ada lebih pada itu. Tandanya orang kau tak suka orang lain tu bu. Kan banyak kayak dia model itu tu. Baik dalam satu komplek, dalam satu keluarga, anak sama anak tu bu, bisa terjadi perbedaan model itu tu. Apalagi kalau mintuo atau orang tuanya pilih kasih lo. Kalau kanak nenggak kayu, pulangnya randang dibuat. Tiba dia nak nenggak apa dia tak do pembawanya pulang gulai saya pucuk ubi kan. Tu pilih kasih nama itu. Atau umpamanya ketika hari raya, tiba dia neng kayu ko yo bana di servis. Tiba dia miskin ko banyak anaknya banyak lo leh. Itu biasa saja pandangan orang tua. Tu pilih kasih. Sebab ibu-ibu, awak tak tahu yang akan datang. Barangkali ketika awak meninggal besok, yang mensolatkan awak tu adalah anak yang awak banci tadi itu. Anak yang awak anggap remeh tadi itu. Maka jangankan dengan masyarakat, dengan orang lain sesama muslim ini, dalam keluarga pun dilarang awak untuk saling menjauhi, saling bermusuhan, saling membelakangi, saling tak bertaut hati. Maka Islam mengajarkan kepada awak melalui Nabi Muhammad, jago hati. Kadon lagunya dah bu, jagalah hati, jangan kau nodai. Sebab kalau hati kau elok, yang lain pun akan elok. Inna fil jasad mudghah iza saluhal jasadu kullu. Di dalam badan aku, dalam diri aku, dalam batang tubuh aku ada segumpal daging. Kalau daging tu elok, maka elok amalan yang lain. Tapi kalau daging kau rusak lo yang lain. Ala wahyal qalb, itulah yang disebut dengan hati. Maka ketika hati elok, insya-Allah elok perbuatan yang lain bu. Tapi ketika hati tidak elok, lahirnya ke perbuatan. Sakit hati kurang bu, namuah tangan wak menggari tu. Contohnya lewat otonom ke rumah ke dan lagi paku. Itu kan lah tindakan lah itu. Sebab berawal dari hati. Makanya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Lagu apa tu bu? Lagu Indonesia Raya. Kalau nak dapat ibu lagu Indonesia Raya aku berarti dak nasionalisme pun namanya. Ya bu, jadi bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Mana dahulu badan pada jiwa? Dalam lagu tu dulu jiwa, artinya bangun hati wak dulu. Maka yang dicaliak dia Allah, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah nak mencaliak kepada bentuk awak doh. Rancak, gagah, ganteng, mani, itu yang dicaliak dia Allah doh. Terkadang maaf ngecek bu, ada orang rancak tapi perilakunya buruk. Yang main diceliak orang di rancak nasihat nulai. Perilaku buruk ni celiak bu. Mantuk lai rancak tapi perangai kasi itu cerang. Ada orang umpamanya biasa senya bu. Biasa senya orang kayu indak rancak indak pulo do kurang pulo tapi elok perilakunya bu. Namuah menolong orang bagai. Justru dipuji orang. Walaupun mode itu bana salut orang salut jawab. Makanya Bilal bin Rabah tu kelebihannya bu. Bilal bin Rabah tu kelebihannya ibadahnya. Kelebihannya akhlak mulianya. Nyo orang kayu indak, nyo mantan budak. Nyo orangnya hampir-hampir sama jambu kulitnya. Tapi alunnya meninggal sandalnya laba bunyi di sarugo ke Nabi. Kan luar biasa tu bu. Maknanya tu Bilal ko termasuk orang yang dijamin masuk surga. Padahal nyo ndak apa secara fisiknya biasanya. Tapi kok mode tu nyo bisa dijamin masuk surga, bahkan alunnya meninggal bunyi sandalnya lah berbunyi di surga karena mempunyai ibadah yang ikhlas kepada Allah, yang taat kepada Allah, yang baik kepada Allah dan kepada manusia. Itu yang wak inginkan dari ibadah yang wak lakukan. Banyak nak piti umpamanya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Suwarikum wala ila amwalikum. Haratu. Jo haratu orang dak aruk doh. Kayu mana awak banyak nak piti awak. Dak aruk orang yo haratu awak doh. Kok kayu-kayu surang silanya.
Ko hebat-hebat surang selanya, ko bagak-bagak surang selanya. Kamu dia tu cik orang awak. Dak perlu orang awak doh. Nah, itu tandonya dah Bu. Tandonya kayu awak dak membawa berkah. Ko dapik kayu ko ada keberkahannya. Dia ko dapik bagak awak tu ada berkahnya. Ko dapik ilmu awak tu ada berkahnya. Ilmu ada berkah. Contohnya perlu di orang lain. Tapi kalau ilmu tak ada berkah, cuma sekolah sampai tinggi-tinggi nama jarang kan? Negatif orang jadinya. Maka Islam mengajarkan kepada awak untuk selalu memiliki akhlak yang mulia. Sudah itu ibu-ibu, dah wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan menjual di atas penawaran sebagian. Ambo lah balik sayu ke ibu. Dalam ambo menawar galih ibu, tiba-tiba ada datang orang, biar ambo saya mali ibu tu kan sakit tembo jadi itu. Ambo kan membeli ke ibu baras kabik ke ibu 10.000 ustaz. Di area cok galodo lo apa Merapi cok erupsi, jadi sayu aku nak apa 10.000 kini ustaz biasa dah ibu matui. Dah tiba-tiba ada orang membeli. Dah bu kambo saya lah bali jual mau bali 50.000 sakabik je nah. Kira-kira hati ambo tadi sakit atau tidak bu? Awak sedang menawar ko tiba-tiba ada orang model itu. Yang ibu ko namulah menjual ke orang tu dek 50.000 sekabik. Bayangkan kalau ada 10 kabik berapa tu 50.000? 80.000. Nah, kini ambo menawar 10.000, ambo tawar lo 8.000. Tentu jauh bana. Perbuatan orang tadi itu dilarang. Supaya bakok dilarang dek Nabi supaya ndak ada yang tersakiti. Kalau ada yang tersakiti, doa orang tersakiti atau dizalimi bisa makbul, dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, hati ambo sakit ya Allah. Ndak kuat perasaan ambo ya Allah karena dizalimi itu. Jangan beko mendapat azab dari Allah. Azab dari Allah tu bisa banyak caranya. Bisa melalui diri awak, bisa melalui keluarga, bisa melalui harato, bisa melalui yang lain bagai. Terkadang sesuatu tu awak ukur ada nak keburukan yang awak lakukan. Barangkali itu azabnya. Nah, tapi kalau sekiranya ndak ada lakukan keburukan tapi datang ujian, itu namanya meningkatkan iman kepada Allah. Ya Bu. Jadi awak memandang musibah tu ndak negatif saja bu. Bakok terjadi musibah di situ, di situ bakok indah di situ bakok terjadi padahal situ tu jauh dari Gunung Merapi, jauh dari apa? Karena Allah ingin menguji. Pertama barangkali itu adalah teguran, barangkali yang jarang ke surau salamoko, yang ndak do ibadah tu teguran dia. Barangkali yang jauh bana dari Allah, itu barangkali ku azab, ndak do ibadah atau lah memang lah melakukan hal-hal yang buruk yang dilarang oleh Allah. Atau barangkali iko adalah nyolai rajin ke surau tapi ujian ko dia yo di Allah kayaknya iko meningkatkan imannya kepada Allah. Ya Bu. Dah. Sudah itu wa kunu ibadallahi ikhwana, kamu itu hamba Allah yang bersaudara kata Nabi. Kalau hamba Allah yang bersaudara, maka jangan kamu saling menzalimi. Wala yakhzuluhu, jangan saling merendahkan. Wala yakzibuhu, jangan saling berbohong. Wala yahkiruhu, jangan saling menghinakan. Jadi kalau memang awak hamba Allah, maka jangan zalimi orang lain, jangan baduto ke orang lain, jangan melakukan penghinaan ke orang lain, jangan merendahkan orang lain. Itu tandanya orang beriman tu Bu. Bisa ibu cari Quran surah 49 ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Rahmat Allah Bu akan turun ke awak kalau awak lai menjaga nilai persaudaraan sesama orang beriman. Lai menjaga nilai persaudaraan sesama orang beriman. Awak kalau elok hubungannya orang Bu, rasaki murahnya Bu. Ya Bu. Ambo kadang-kadang Bu singgah awak makasui nak membeli nasi. Nak membeli nasi untuk anak, balik 3 bungkui orang rumah bagai. Tiba-tiba ndak lama sudah tu turun oto. Berhenti oto di bungkul rumah makan tu. Nyo beli nasi loh. Dek nampak awak nya, ustaz. Beli ustaz. Kembali nasi Bu nah. Ibu ko ambo bungkuin cik nah. Ibu tu cik membelinya Bu. Tapi menjalannya pai, barayo punya ustaz tu kali aciknya kan. Awak kamang ngalo cik awak le Bu ya. Dah. Ndak usah lah Bu nah. Ndak do usah ustaz.
ko ambo yang membayar kan. Atau ani yang saya sudah tu lai ucapkan saya terima kasih lai. Atau kalau elok wa ndak do merusak hati orang lain, insya-Allah rezeki aman. Ya bu. Tapi kalau satu di kampung, di rumah tangga apa tarui hati rusuh tarui. Banyak na piti hati rusuh tarui. Maka jangan heran wa ibu-ibu, banyak kasus bunuh diri terjadi bukan orang miskin saja. Orang kaya sambuan bunuh diri bu. Banyak orang bunuh diri, orang tak sekolah, ndak, ada nelah jadi guru Ada ya bu ya, ada nelah jadi guru, ada nelah sekolahnya tinggi, ada nelah menulis buku bagai. Bahkan ada ambo membaca buku salah seorang karangannya di luar negeri itu dipakai profesor doktor malah. Tapi akhir hidupnya dengan bunuh diri. Bah kok bunuh diri? Karena ndak do ditemukan kenyamanan dalam hidup lain. Itu jadi hidup tidak akan nyaman kalau rusak hubungan orang lain. Bah kok bisa rusak hubungan orang lain? Pertama pekarono yang buruk-buruk, suka merendahkan orang lain, suka baduto orang lain, suka menghina orang lain. Secara langsung orang kau tidak doh, tapi hatinya suka merendahkan orang lain. Aku seketik baru. Itulah merendahkan. Kalau itulah ada dalam diri orang, menganggap dirinya jauh lebih hebat dibandingkan orang lain, itu bahaya tu. Jangan munculnya sifat sombong tu ya memang dari dalam dulu. Baru sudah tu nampak dalam perbuatan. Segitu kepandaian sianu. Itulah mulai lahir sifat sombong sudah tu. Jadi step by step lahir sudah tu lah ada tindakan sudah tu lah. Mode itu pandai loh dan doa. Jangan itu melahirkan yang buruk-buruk sudah tu. Sudah itu Nabi juga mengecekkan kepada kita. Taat takwa hahuna. Takwa tu di sekolah tak. Jadi takwa tu apa? Nabi pernah Ali bin Abi Thalib ditanya orang, al khaufu minal jalil. Yang takwa tu ada rasa takut ya ke Tuhan. Sebab takwa tu maknanya wiqayah, takut, menjaga diri, memelihara diri dari azab neraka. Kalau wak jago diri wak dari azab neraka, berarti wak dakik ya Allah. Dakik ya Allah, takut ya Allah bu, berbeda je wak takut je makhluk. Contohnya, misalnya ibu lewat di suatu tampik. Di suatu tampik tu ada rumah orang. Rumah orang ko di muka rumahnya ada anjing gadang. Awak ke rumah orang ko kah? Tapi ada anjing gadang ke rumah tu. Ada anjing ke rumah tu. Ketika awak takut jo anjing ko, tu ibu dakik jo anjing ko tarui. Kan indak dah. Ibu jawi takut jo harimau, awak dakik harimau ko ndak. Takut jo ular, awak dakik ular ko ndak. Pasti awak jauh. Itu bedanya takut jo Allah, takut jo makhluk. Kalau takut jo Allah, jangan dijauhi Allah. Kalau takut je makhluk, jauhi makhluk tu. Takut ada ular di situ. Tu cak bagak-bagak lah situ kan. Kabiknya sudah tu. Tapi kalau takut je Allah, dakii Allah. Itu maknanya al khaufu minal jalil. Ada rasa takut ke Allah. Contohnya lah, ketika ibadah, awak bu kalau lah biasa solat, ketika ada tadanga dewa panggilan azan, sudah tua kerajoi taruilah nyaman hati ibu. Tak nyaman dah sebab rasa takut itulah ada dalam diri awak. Tapi kalau orang tak ada rasa takut, dia ne bampuk yo ke orang azan tu, ne bajudi yo, ne mabuk yo, tak peduli dinya dah sebab tak ada rasa takutnya ke Allah. Ada orang datang ke masjid, bu, manga orang datang ke masjid, pai mamalian kota infak. Kan banyak kejadian tu. Ambo tak salah waktu ambo tinggal di Masjid Nurul Haq dulu bu. Ambo jam 2 malam kebetulan ketika itu sedang tersinta. Tadanga orang mencuci pintu. Sudah tu dalam masjid kalam, kamar ambo terhubung dengan mihrab masjid, ambo buka lambik-lambik bo cigok keluar. Rupanya orang sedang bakar rajo mencuci pintu. Mencuci pintu. Sudah itu apa yang terjadi bu? Kambo songsong nyo berampik. Badannya kadang-kadang nyo membawa pisau. Tak mungkin dah. Masuk ambo ke kamar balik, diam-diam, tu ambo telepon pengurus lah bingung loh. Kau udah dak ditampik kini, kau udah sedang di luar kini, kau cek pengurus. Bingung bobo. Kebetulan lewatlah sapam ketika itu. Woi, manga tu sangko kau orang main-main, kira orang kau pai membuka kotak infak masjid, auto standby di gerbang masjid tu bu. Gerbang masjid tu biasanya basangkuit se basina ndak bakunci dah sebab kota lalu garin di dalam ko lepan yang lo jemaah subuh kan basangkuit senya
kirolah standby oto di muko untuk pai mencari kotak infak. Ndak salah sesudah itu disiko kejadiannya, ndak salah sudah itu. Tahun bara ketika itu lupa mo. Pokoknya dari rentang tahun 2006 sampai 2002 balik. Pernah kejadian pada itu dulu. Akhirnya tak tangkuk ya kemudiannya. Jadi ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau lah melakukan ndak do rasa takwiknya ke Allah, maka apapun akan dilakukannya, Bu. Ndak terkecuali menghabisi orang lain. Ini kan harago nyawa orang ko ringan sih orangnya. Saya sakit hati anak di berang guru kan. Tu kok dibunuhnya guru, kok dipenjarakannya. Ada do rasa takwiknya ke Allah, Bu. Orang kalau ndak do rasa takwik ke Allah, mangga ke orang lain ko katakwik. Kamu ada itu dong. Anak kalau ndak do rasa takwiknya ke orang tua di rumah, di sekolah ndak do rasa takwiknya ke guru dah. Ya dak, Bu? Ndak do rasa takwik ke guru dah. Bakok di rumahnya ndak do rasa takwik ke orang tua. Nah, lai di sekolah beku ada rasa takwiknya ke guru tu jarangnya, Bu. Kalau anak biasanya di rumahnya dididik dengan akhlak yang mulia, di sekolahnya takwik melakukan yang buruk tu, Bu. Tapi kalau di rumahnya lah biasa nampak cari nafak, no? Di sekolah manga guru ko, apanya di rumah lagi carinya. Tu banyak kasus mode itu kini tu, Bu. Banyak kejadian mode itu kini. Orang tua ndak jadi teladan le, Bu. Maaf ngecek ko buat ditaruh ko nak do, tapi di mana do seorang bapak jago pagi jam 8, anak lapai sekolah, sudah tu pai karaju, sudah tu jam 4 beko pulang, tiba di rumah mandi makan, sudah tu mengopi, sudah tu pai kalapau duduk di lapau sampai jam 2 malam. Bila harinya berinteraksi dengan anak, ada yang mode itu atau mau contohkan mode ko, ada apa yang sibuk karaju dari Senin sampai hari Sabtu, sibuk kerajo pai pagi pulang sore beko sudah mandi, ndak anaknya yang dibawanya pai main bagai kok dibawanya kama-kama atau diajarnya atau ditanyanya pelajaran justru taranaknya yang diperhatian. Ada nama itu Bu. Anjingnya ni mandian sudah tu diri sampai yang 8 malam, Bu. Prihatin nak celik mode itu tu, Bu. Sudah tu ketika anaknya minta piti barang-barangnya, jika piti dia yang kuat, tipu anjing nak makan iko, disediakan. Apalagi kalau lah tiba hari Minggu, dari Senin sampai hari Sabtu sibuk kerja hari Minggu, pailo pe baburu bagai, pailo pe memancing akhirnya ndak ada kasih sayang jo anak lai. Anak pun ndak ada rasa hormat ke orang tua lai. Sebab apa? Sebab ndak ada dididik kasih sayang untuk anak tu. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau ndak ada keteladanan di rumah, maka jangan diaruk di luar rumah anak akan jadi baik. Guru di sekolah akan membentuk karakter anak, pendidikan berkarakter. Kalau di rumah ndak ada, Bu, sebagai madrasatul ula, pendidikan pertama tu, maka di luarnya akan menjadi-jadi. Jadi ikulah pentingnya pendidikan kolaborasi bahasa kininya, Bu, ya, antara orang tua dengan murid dengan guru di sekolah. Aku dipanggil guru orang tua untuk rapi membahas masalah anak. Itu dari 100 orang tu yang tiba kat 5 balik orangnya, Bu. Dan terkadang dicari waktu yang pas, misalnya hari Sabtu umpamanya, didata para orang yang menggali, justru yang menggali yang lain tiba, yang dengan kegiatan yang lainnya ndak tiba dah. Dengan alasan macam-macam lah. Terkadang di situ bawa ke maju pendidikan bawa anak akan berakhlak mulia Sementara kalau dari rumahnya ndak mulia akhlak dari orang tua, maka jangan diarukkan akan berkembang menjadi anak yang baik kalau di luar. Boleh kini ko, Bu. Teknologi ko canggih kini ko, Bu. HP ko luar biasa kini. Babisia orang di Korea sini tu buat taranga dikurai. Ya, Bu. Malatui bom di Singapura tu ataranga di Sungai Pua. Nah, kan canggih teknologi tu. Antara Malako jo Malala baraso dibalik di India senya. Di Amerika tu sana awak kini ko ataraga nak menelpon. Langsung yang kek ni sudah tu kali. Halo, kok saya Inggris ko ala kan. Kiranya lah dini hari di nyos itu. Awak masuk ke malam baru nyo lampai subuh di nyos sinan kan. Nah, jadi dakik dunia aku rasa no. Tapi ngek pula di balik daripada yang positif dari teknologi ko banyak pula negatifnya, Bu. Nen buruk-buruk ada siko sadonya. Ya, Bu. Bahkan wak caliak
kasus-kasus bom bunuh diri itu Bu, ada yang mendapat otodidak dari HP bagai kan. Wak celik bakot terjadi modeko, bakot bisa melakukan modeko nyo belajar dari internet nya. Akan gampang saja. Kini ko anak Bu kalau lah candu iko ko Bu main game, judi online dan lain sebagainya, jangan hormat ke orang lain lah. Kawak sih ndak hormat sebagai orang tua tu. Nah, balik nama gulu sekilo kelapau lah. Beko lah mama, aku mengadu sih kakak ado tu ha. Keluar bahasa-bahasa yang ndak sedap terdengar dewa. Jadi itulah ibu-ibu peran penting pendidikan ya Wak kini ko untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, yang ada rasa takwa ke Allah. Itu yang takwa tu. Sudah tu wal amalu bitanzil, beramal sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi. Banyak orang Bapak Ibu Al-Quran tak tersentuh leh. Justru banyak hari berinteraksi dengan HP, kadang-kadang mengikuti mencari pulai ibu-ibu boyo pindah ibu-ibu di siko doh mencari drama Korea. Bu kebetulan kawan-kawan kadang-kadang kan banyak yang ibu-ibu tuh di bana ambil tugas kama tadi malam bo nelpon, iya Bu sedang asik nonton drakor ciknya kan. Alah, nonton drakor ciknya Bu kan. Dah, namun habis hari 2 jam, 3 jam tu tak terasa tu Bu. Apa-apa yang sibuk nonton bola tu Bu Nah, jam berapa main bola? Kalau candu bola tu Bu, lai jam 1 malam. Dah. Ndak do dapat siaran di rumah do, berjalan nyo kau agai tu. Ndak do piti do, pinjam piti orang rumah dulu untuk balik tetalu abeko amo de tu orang kalau candu tu Bu. Dah. Tu orang kalau orang lah ado rasa mode tu Bu, maka katikonyo ndak membaca Quran, nyo akan merasa rugi. Katikonyo ndak ikut dalam kajian tu nyo merasa rugi. Tu baru hebat orang. Jadi mode pecandu bola tadi tu ndaknya. Ketika ada hari membaca Quran, maka ketika awak lewatkan awak merasa rugi. Orang pemain bola tadi kalau dilewatkannya menontonnya merasa rugi tu Bu. Mode tu lo awak waktu luang awak dengan Al-Quran dah. Sudah itu wal qanaatu bil qalil. Orang takwa itu sederhananya Bu. Nyo merasa cukup dengan apa yang ada yang diberikan oleh Allah. Jadi yang ada di awak ko Bu ikut yang terbaik oleh Allah untuk awak Bu. Ambo bako modeko warna kulit ambo Bu. Bako modeko ambo dak setinggi artis-artis Korea bagai, ndak seputih itu bagai. Karena kalau ambo sarupo jo itu barangkali ambo dak besuo jo Ibu dah. Ya Bu ya. Barangkali traveling, syuting ya Bu ya. Ale Bu. Traveling, syuting. Itu saya kerja ambo taruh. Nah, jalan-jalan tu foto-foto. Tu cek lai shopping. Shopping saya kerja ambo kan. Dah. Jadi orang kalau lai yang ada dalam diri awak itu yang terbaik oleh Allah untuk awak. Maka ketika ada orang dengan nikmat yang sagiko tapi ada rasa syukur dalam dirinya, itu jauh lebih besar dibandingkan orang yang banyak rasakinya tapi tidak ada rasa syukur dalam dirinya, kurang saya duit taruh Ibu. Jadi orang kalau tidak ada rasa syukur dalam dirinya kurang saya taruh. Nah, keadaan suami kini, suami dan tu payah ini. Dibaca orang bertanya ciknya Bu, 10 jawabannya tentang keburukan suaminya. Tu tidak bersyukur namanya itu dah. Ya Bu. Nah, sudah itu wal isti'dad liyaumir rahil. Orang yang takwa itu ada persiapannya menuju kematian. Awak hidup di dunia aku kan tidak selamanya dah. Kalau ada orang yang merasa hebatnya sebentar. Kalau ada orang jadi wali kota sebentar. Isu antar pilihan tak indah tidak tahu bodoh. Dah. Kalau ada orang jadi presiden sebentarnya paling lama 10 tahun. Kalau ada yang memaksakan 5 balik tahun, tu barangkali ndak inyo jadi presiden lah kok anak no kok sianya lah kan. Nah, karena itu dia atur. Jadi dalam hidup di dunia ko ndak selama no awak dengan posisi yang sama dah. Ibu dulu ambo yakin ibu waktu muda dulu tu ni disabui mungkin lebih berdosa hari ni waktu muda dulu. Ya Bu. Rancak kami. Tapi kalau lagai lah 60 lah 70 tahun umur leka mungkin sama ini dulu. Tentu indah leh. Walau kesama di Ustaz dulu pipi ambo ko tagang Ustaz kini laba banda-banda dek lah keriput Bu. Dah. Kalau laba banda dibadai barangkali bisa mau di orang memplaster rindiang ko datanya kan. Tapi kalau tiba hujan labik sudah tu nampak bandana dia. Jadi orang kalau dalam hidup ko ndak do yang stabil dah. Yang stabil tu kalau lai ada rasa syukur dalam diri awak. Jadi sederhana
dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, sudah tu ada persiapan awak menuju kehidupan yang abadi, itulah kehidupan akhirat. Sudah itu ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, takwa tu letaknya di siku kecil Nabi. Jadi kalau orang bertakwa tadi cirinya bu, takwi, beramal dengan Al-Quran, sederhana dalam nikmat yang diberikan oleh Allah, menerima apa nikmat yang diberikan oleh Allah, ada persiapannya untuk menuju hari akhirat. Tahu bu? Jadi bihas bimri'im minasyar ayah kira akhahul muslim. Kullu muslim alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduh. Setiap cukup seseorang dianggap melakukan kejahatan. Dianggap melakukan kejahatan bu kalau nya menghina orang lain. Pak hina orang lain baik pakaiannya, perbuatannya. Ada orang kayu bu, dun sana nang kayu datang ke rumah dun sana nang agak miskin. Dun sana agak miskin ko deknya baru pulang ke rajo. Tunyo istirahat lalu. Kecik dun sana nang kayu ko. Lalu kalau si ke rajo adi ma apa ke? Makan ke ba tu kalau ambo lalu kalau pitembo sambo tu menghinakan orang namanya itu. Kadangnya entah sakit ke entah apa ke. Awak kecian ba makan ke modeko ko. Yang angin si anak dia makan. Tu menghina orang namanya itu. Atau melalui pakaian awak pakai itu, kain awak rancak tiba kain kawan gak anu tu menghina orang tu dianggap melakukan kejahatan kecil Nabi. Menghina ada bu cik menghina bihas bimri'im minasyar ayah kira akhahul muslim. Kullu muslim alal muslim haram. Setiap muslim bagi yang muslim haram. Yang haram pertama damuhu darah. Maka dilarang awak membunuh orang lain. Satu orang muslim yang awak bunuh sama halnya awak membunuh seluruh manusia yang ada di bumi. Barang kadang no dosu membunuh tu bu. Kini orang gampang senyebuk gara-gara piti 2000. Namuh membunuh orang. Ada kejadian patang ko bo calik di berita bu di daerah awak ko gara-gara ndak disapu ndak disahut. Bo sapu ibu tu tapi ibu aniang sen. Tuan bu langsung pulang ke rumah. Kan ada kejadian bu ya. Pulang bu ke rumah membo ladiang bo tusuak bu apa ibu tu. Dia tu dek hati ndak apa le dah. Ndak do menghormati orang le dah. Jadi darah orang kelah biasa selanya. Jadi setiap muslim dengan muslim yang lain haram darahnya, dilarang membunuh. Wa malu haram hartanya, dilarang merampok harta orang lain, mengambil dengan tanpa hak. Wa irduh kehormatannya. Kehormatan orang muslim bu, di saat awak menghinakan orang lain, berarti awak lah melenyapkan kehormatannya itu. Itu dilarang tu bu. Kalau dalam cerita kurban, iza qataltum fa ahsinul qitlah, bunuhan dengan yang elok. Kalau menyembelihan yang elok. Di saat menyembelih dengan benda yang tak tajam saja bu, atau berulang-ulang tu dilarang dalam agama. Apalagi awak melakukan perbuatan yang jelas-jelas melenyapkan nyawa orang, menghina kehormatan orang, sudah tu menghabiskan harta orang, aku dosa bu. Ya bu. Itulah ibu kajian kita. Barangkali ada pertanyaan yang perlu ditanya.